Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bencana terjadi, kita sering mendengar banyak suara. Suara sirene ambulan, suara helikopter penyelamat, dan suara para pemimpin yang memberi arahan kepada masyarakat. Namun, di balik riuhnya suara-suara tersebut, ada salah satu suara yang seringkali luput untuk didengar. Suara yang hadir di samping korban ketika mereka terluka, suara yang menenangkan mereka ketika kehilangan keluarga, suara yang tetap bertahan di tengah keterbatasan dan ketidakpastian. Suara itu adalah suara perawat. Karena dalam bencana, perawat tidak hanya menjadi tangan yang menolong, tetapi menjadi suara yang menjaga agar harapan tetap hidup. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak ingin berbicara tentang bencana, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan suara-suara yang sering hadir di tengah krisis, namun belum didengar ketika keputusan dibuat. Hai, saya Yulianti melalui tema The Voice of Resilience, suara tak terdengar peran strategis perawat dalam membangun kebijakan manajemen bencana. Saya ingin menyampaikan mengapa suara perawat memiliki peran penting dalam membangun kebijakan manajemen bencana yang lebih tepat dan manusiawi. Lalu, mengapa saya mengatakan perawat sebagai suara yang tak terdengar? Karena selama ini perawat selalu hadir ketika bencana terjadi. Mereka yang melihat langsung kondisi korban, mereka yang memahami kebutuhan masyarakat, mereka yang menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Pengalaman tersebut bukan sekedar cerita lapangan. Pengalaman tersebut adalah sumber informasi yang berharga untuk menciptakan kebijakan manajemen yang lebih tepat dan tepat sasaran. Hal ini juga didukung oleh data. Menurut laporan Study of the World Nursing 2025 dari WHO, jumlah perawat di dunia telah mencapai 29,8 juta pada tahun 2023, namun sekitar 78% perawat dunia terkonsentrasi di negara-negara yang hanya mencakup 49% populasi dunia. Angka ini menunjukkan bahwa perawat memiliki kekuatan besar dalam sistem kesehatan. Namun, kekuatan tersebut harus diberi ruang yang lebih besar lagi. Karena suara perawat tidak seharusnya terdengar ketika bencana terjadi, tetapi suara itu harus didengar ketika kebijakan dirancang. Menurut saya, ada 3 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, melibatkan perawat dalam menyusun kebijakan manajemen bencana. Yang kedua, menjadikan pengalaman perawat di lapangan sebagai dasar evaluasi kebijakan. Dan yang ketiga, memperkuat peran perawat dalam edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, perawat tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi menjadi mitra strategis dalam menciptakan kebijakan manajemen yang lebih tepat dan manusiawi. Bencana mungkin datang tanpa aba-aba, tapi ketangguhan dibangun dari kesiapan dan kepedulian. Perawat bukan hanya menjadi tangan yang menolong, tetapi mampu membawa pengalaman nyata yang ada di lapangan menuju ruang kebijakan. Inilah The Voice of Resilience, suara yang mungkin selama ini tak terdengar, tapi mampu membawa perubahan nyata. Saya Yulianti, saya percaya perubahan besar dimulai dari satu suara yang berani untuk didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.